Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Thumma qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu aliyyul azim. Kama qala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurullahus samawati wal ardh. Hadis riwayat Al-Hakim. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ulama, terutama generasi muda harapan bangsa, harapan agama, harapan juga orang tua yang insyaallah menjadi anak yang berguna di akhir hayat hidupnya. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dalam situasi kondisi apapun kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah.
kita selalu diwajibkan untuk mengingat Allah. Kita selalu untuk dianjurkan memperbanyak, memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Untuk itu Bapak Saudaraku kaum muslimin, dalam usia takwa kesempatan kali ini, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi momen-momen apa yang kita alami hari ini kaum muslimin rahimahullah. 3 dalil yang kita kemukakan tadi, 2 firman Allah, 1 hadis Rasulullah. Tak ada kata yang lain kaum muslimin, tak ada lagi kalimat yang lebih benar dari yang 2 ini. Tak ada lagi kalimat yang paling betul di permukaan bumi ini. Andai kata seorang hamba tadi itu memang betul-betul mengaku iman kepada Allah, dia pasti akan merujuk kepada firman Allah ini. Kaum muslimin rahimahullah, al-afu, mohon maaf, bukan kesan kita untuk mengajar, bukan kesan kita untuk menceramahi, tapi balik awak dalam hal ini. Ujian, musibah yang kita hadapi hari ini, yang sanggup menggeser sendi-sendi kehidupan bahkan global sifat dunia, itu tidak bisa dikatakan sebuah rahasia lagi. Bermacam trik, bermacam cara bagaimana sendi-sendi kehidupan kita akan rusak kalau seandainya kita larut dalam fenomena yang ada hari ini. Di dalam surat Al-Baqarah di akhir-akhir Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan musibah kepada seorang hamba sungguh seorang hamba tadi itu sembuh. Jadi insya Allah kaum muslimin rahimahumullah, dengan firman Allah yang 2, hadis Rasulullah yang 1 ini, mari sama-sama kita jadikan satu cambuk untuk kita. Makanya di awal-awal tadi khatib ngajar, mari kembali kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah sendiri sampaikan kaum muslimin rahimahullah, semua kita takut. Kalau ada yang tidak merasa takut, sungguh bahwa al-mutakabbiru haqqan. Ini hamba Allah yang betul-betul sombong. Sementara rasa takut itu Allah sendiri yang katakan dalam firman-Nya akan diberikan kepada setiap hamba. Lain main apanya lain, main so anginnya lain. Menghirup angin juga di atas permukaan bumi ini masih bisa ngomong, takut itu diberikan oleh Allah. Tapi malah ada hamba Allah yang berani, Allah panakwik bana. Ada juga seperti ini. Lupa dia akan siapa yang ciptakan. Nah, kadang hal ini kaum muslimin rahimahullah berangkat dari pola pikir, berangkat dari intelek, tingkat keilmuan, terkadang gaya aja yang diperhatikan. Dalam hal ini kaum muslimin rahimahullah, kita takut, wajar. Allah sendiri sampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf itu rasa takut, khaufa yakhifu, asal katanya. Dengan rasa lapar Allah beri kita, ini laparnya belum lagi Bapak kaum muslimin. Kalau lama seperti ini hal terjadi, sendi-sendi itu akan dikasih rasa. Sebagian dari masyarakat, sebagian dari para penduduk sudah merasakan mengalir nilai. Lewat dari laut malam tidak boleh lagi. Kemana kita akan mencari perekonomian? Allah sampaikan sih, harta akan dikurangi. Ya dah, buah-buahan, jiwa raga kita bagi yang sudah pergi sudah kehabisan. Tapi yang diminta dalam hal ini kita bukan larut untuk yang namanya musibah datang kepada kita. Nah, makanya Allah sampaikan kaum muslimin rahimahumullah, salah satu ini adalah bentuk tanda bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu dalam tafsir kaum muslimin rahimahumullah bukan berarti mengambil sindak. Apa contohnya? Kita ingin mencukupi kebutuhan keluarga dengan hanya terpaku dalam masjid, tampung tangan semayang tarik, tidak boleh dalam Islam itu kaum muslimin.
Sabar di sini artinya di samping kita beraktivitas, apalagi dalam hal-hal seperti ini biasanya kita bebas untuk melakukan aktivitas. Sekarang kita pakai triknya. Apa kata tenaga medis? Keluar pakai masker. Ya nggak usah kita yang berlebihan, kita ikuti sementara aturan-aturannya dan kita tetap berusaha. Doa senjata kita. Perbanyak ibadah kita kepada Allah. Dan orang yang sabar itu Allah beri tanda, alladzina idza asabathum musibah. Apa orang-orang yang sabar tadi? Apa yang harus ia kerjakan? Dia akan kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu punya Allah. Kami ini milik Allah. Jadi corona yang muncul kini kok Pak bukan buatan manusia. Begitu banyak al-afu, mohon maaf, begitu banyak simpang siur perkataan kita yang tidak berani tanggung jawab. Khusus untuk kesehatan ada ahlinya, khusus untuk pendidikan terkhusus orangnya, ada ilmu-ilmu yang tentang keduniaan ada orangnya. Tapi untuk agama banyak yang komentar. Padahal kalau kita gali kaum muslimin rahimahullah, mau kita merenungi ilmu agama ini tidak sebanding dengan ilmu dunia. Kita pelajari ilmu agama, dunia akan terbawa. Kita pelajari ilmu dunia, jangan harap ilmu agama terbawa. Serupa orang bertanam kaum muslimin rahimahullah. Jangan kita berharap padi kita tanam, kita harapkan padi kita tanam, tidak terasa rumput akan sendirinya tumbuh. Tapi jangan pernah berharap rumput kita tanam, padi nggak bakalan pernah tumbuh. Itulah artinya kira-kira kaum muslimin. Jadi dengan ilmu agama jangan menggunakan logika. Kembali kita sampaikan kaum muslimin rahimahullah. Allah sampaikan orang-orang yang bersabar itu dia kembalikan kepada Allah. Dan suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Usaha menyebar mempertakut-takutkan, lebih baik kita dituntut dalam hal ini. Ba'ah caranya Allah lebih menakian diri kepada Allah. Kemudian ayat Allah berikutnya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah dan Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang beruntung. Kalau nyoleh masa paham tadi terkait kaum muslimin rahimahullah. Dalam situasi kondisi seperti ini, di samping kita menyadari memang betul sudah wabah yang menyerang seluruhnya tanpa pandang bulu, dan yang perlu kita yakini ini bukanlah buatan manusia tapi buatan Allah. Ada larangan dari pihak pemerintah. Ini yang jadi permasalahan kita sekarang. Ujian yang muncul hari ini bukan semata-mata ujian yang diberikan pada suatu golongan atau kelompok, tapi betul-betul bagi orang yang beriman, betul-betul keimanannya yang diuji, akal sehatnya yang diuji berdasarkan keilmuan-ilmuan yang pernah dia tuntut. Sekali lagi, betul-betul keimanan yang kita uji. Coba Bapak muslimin rahimahullah, kita kan bisa rasakan. Pemerintah awal di suatu sisi menganjurkan, tapi banyak kita yang artikan melarang. Musaji ditutupnya, Jumat dilarang, nggak ada yang larang. Baca kembali firman, nggak dituruti firman Allah surat Quran An-Nisa ayat 59, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Jadi dalam hal ini kesimpulannya kaum muslimin rahimahullah, kita dituntut bukan lagi mencari permasalahan, bukan mencari saling kata mengatakan. Perbaiki diri awak, aslih nafsaka yaslahkan nas. Balik ke diri awak salah-salah keluarga awak, jago keluarga awak. Itu yang dituntut. Tapi kalau kita lihat dengan bermacam-macam simpang siur berita, sudah saling salah menyalahkan, bukan ini maksudnya. Para pemerintah kita membuat aturan menganjurkan, bukan melarang. Sekali lagi, nggak ada yang melarang pemerintah kita untuk ibadah, malah kita disuruh untuk ibadah. Terus bagaimana dengan Jumat, ya Ustaz? Boleh saja kita tinggalkan. Di zaman baginda Rasulullah SAW
angin ajan lebat saja, badai yang begitu terjang. Salah satu hadis baginda Rasul, sekiranya badai tadi, hujan lebat tadi membahayakan individu untuk berangkat ke masjid, mereka boleh Jumat di rumah. Hadis Nabi. Ini penyakit yang tak tahu entah ibu dawa atau enggak. Jadi intinya kita yang berada dalam masjid sekarang, syukuri, alhamdulillah kita datang ke masjid. Dapat kita menikmati usia takwa sepuas kita. Dapat kita mencari usia takwa. Dapat kita lagi menunaikan ibadah Jumat. Yang di rumah pun juga seperti itu. Jangan mencela orang yang datang ke masjid. Madawana itu kecil pemerintah datang dulu. Salah. Jadi introspeksi kepada diri kita masing-masing. Enggak ada yang larang. Yang kedua, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah yang perlu kita tegaskan lagi. Kembalilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan langkah apa? Yang pertama, meyakini sepenuh hati bahwa saya ini betul-betul dari Allah. Bagi orang yang selama ini murka saja kerjanya, nggak pernah ajak jidat ini untuk sujud, anggaplah ini azab. Selagi Allah masih memberikan sisa-sisa kehidupan di atas permukaan bumi, kembalilah kepada jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada orang-orang yang diridhai. Kita dilahirkan dalam keadaan suci. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu fitrah. Tapi kapan mereka bisa berubah? Ketika akal sudah diberikan kepadanya, ketika nafsu sudah diberikan kepadanya. Disitulah baru perang antara dunia baik dengan dunia buruk. Jadi bapak muslimin, kita awalnya suci. Yang kedua langkahnya adalah perbanyak doa kita kepada Allah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Kenapa kita tidak mau berdoa lagi? Wa imaduddin, penerangnya langit dan bumi, tiangnya langit dan bumi. Antara langit dan bumi itu doa pula tiangnya bapak. Kapan kita dapatkan itu? Nah, dalam ibadah sholat. Yang ketiganya, wa nurullahu samawati wal ardh, penerangnya langit dan bumi. Kita bisa bayangkan kaum muslimin, seandainya kehidupan kita hari-hari ini nggak ada yang namanya terang, pasti kita akan ketiduran terus. Jadi doa jangan pernah kita tinggalkan. Yang ketiga langkah berikutnya, tidak usah kita saling menyalahkan. Introspeksi diri. Musibah yang datang ini bagi orang-orang yang beriman, dia akan anggap ini sebuah ujian. Dia akan anggap ini sebuah hal sarana yang akan meningkatkan grafiknya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya, kok salamualaikum mungkin dan wajib jarang terkerajur apalagi sunat. Kita tingkatkan. Yang wajib sudah dikerjakan, sunatnya jarang, sunatnya kita pertingkatkan. Hari demi hari seperti ini, insya Allah yang namanya penyakit akan jauh kepada kita. Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah, kita tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir. Kita tidak bisa menerka-nerka kapan ini semua berakhir. Yang jelas senjata kita tetap berdoa kepada Allah, istiqomah kita kepada Allah untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinika, atas agamamu ya Allah, wa ala ta'atika, minta taat untukmu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang zalim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf aku kalau astaghfirukum fastaghfirul khairan barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas-sami'ul 'alim.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin, Allah menyampaikan sebuah pesan yang begitu tekan kepada kita. Ada 3 kalimat dalam surat Takasur itu kalla. Dalam kaidah bahasa Arab, kalla itu adalah sebuah penegasan. Jangan sekali-kali, 3 kalimat. Seandainya kita diberi sisa-sisa kehidupan di atas permukaan bumi ini oleh Allah, jangan dikira itu semua tidak akan pernah berhenti. Jangan dikira semua itu tidak akan pernah diminta semuanya pertanggungjawaban atas perbuatan kita. 3 kali Allah sampaikan kalla, 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 agar kita mau merubah dari hal yang buruk kepada yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya wabah seperti ini, adanya virus seperti ini, betul-betul akar pemikiran kita, bahkan keimanan kita kembali kita sempurnakan dan kita hijrah betul-betul kepada Allah. Mudah-mudahan dengan jalan inilah kita terselamatkan hendaknya. Tidak saja individu kita, tidak saja diri kita, tapi juga keluarga kita. Sebagaimana Allah sampaikan, anfusakum wa ahlikum nar. Kalau Allah ingin dapat kesempurnaan, jangan diri kita, tapi keluarga kita juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم عن ذكر واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب البأس اشهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما إلا الخير. اللهم أذهب البأس اشهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك. اللهم أذهب البأس اشهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بيدك الخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.